Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini untuk teman-teman kelas 7AB.05 ya, kampus Cengkareng. Untuk materi ini sebagai materi untuk pertemuan 2B ya, atau pertemuan 2 di hari Kamis yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan, setelah kemarin teman-teman sudah melihat video instalasi CodeIgniter. Nah, sekarang kita mau mengenalkan, atau saya mau mengenalkan struktur folder yang ada di CodeIgniter. Jadi pada dasarnya nanti ketika kita mau belajar CodeIgniter, kita harus pahami dulu ya apa itu yang namanya MVC, model, view, dan controller. Untuk penjelasan model, view, dan controller nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Untuk saat ini kita coba dulu pahami struktur folder yang ada di dalam framework CodeIgniter dulu. Nah, di sini bisa dilihat di modul bahwa di slide ya, slide dan modul. Di dalam struktur folder CodeIgniter itu ada 3 folder utama, yaitu application, system, user guide. Nah, dimana ketiga folder ini yang paling penting adalah di folder application. Nah, kalau untuk folder system nanti itu berisi tentang library atau kumpulan fungsi-fungsi dari CI. Nah, kemudian kalau user guide ini teman-teman juga bisa hapus, ini adalah buku panduan. Jadi teman-teman boleh hapus, boleh enggak. Tapi kalau misalnya kita merasa tetap butuh user guide, ya udah biarin, nggak usah dihapus, nggak apa-apa di situ. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa lihat di sini folder utamanya, teman-teman bisa lihat di local disk C di saya simpan, kemudian di XMPP, kemudian ada head docs. Nah, di file yang kemarin kita CodeIgniter di sini ya, ada application, ada system, ada user guide. Nah, ini 3 folder utama ini yang menjadi kunci di dalam framework CodeIgniter. Kemudian nanti ada application. Nah, tentunya kalau kita lihat seperti ini, kita nggak bakal melihat apapun bedanya gitu. Isinya apa sih ini folder gitu kan, ada controller, ada index, welcome, dan lain-lain. Nah, untuk melihat ini semua, kita butuh yang namanya bantuan text editor. Boleh pakai Visual Studio, boleh pakai Sublime. Nah, saya pakai Sublime. Di sini saya coba ketikkan Sublime. Cukup mudah untuk melihat sebenarnya. Kita ketikkan file, new open folder untuk melihat struktur dari folder di CodeIgniter. Nah, kita buka aja di C, terus filenya di XAMPP, kemudian di htdoc, kemudian di CodeIgniter. Nah, CodeIgniter ini kita langsung aja klik select folder. Nah, ini saya close. Nah, ini adalah tampilan dari ada application, ada system, ada user guide. Nah, ini jangan kita apa-apain dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam application ada chess, ada config, controller, core, helper, hooks, language, library, logs, model, third party, and views. Nah, ini yang saya nanti jelaskan adalah tentang 3 konsep di dalam framework CodeIgniter, yaitu ada controller di sini. Nah, ini kita bisa lihat nih, welcome PHP. Ini ada controller, jadi ada class welcome extend CI controller. Jadi ketika kita mau memanggil controller harus menggunakan class, kemudian ada extend, ada CI controller. Nanti kita latihan juga untuk bagaimana caranya kita menampilkan di membuat sebuah tampilan perkenalan atau welcome page nanti ya, setelah video kali ini. Ada welcome PHP. Nah, welcome PHP ini adalah isinya controller. Controller dimana nanti di sini harusnya sih, kalau teman-teman awalnya ini saya sudah ganti, harusnya sih di sini welcome message. Di sini ada welcome, kemudian atau welcome message,
Nah, ini nanti di sini ada this not view welcome. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, harusnya di sini welcome message.php. Ya. Nah, di controller ini ada welcome to PHP. Di sini ini kita sebut dengan controller. Controller ini nanti akan memanggil views, ya, views yang namanya welcome underscore message PHP. Yang tampilannya nanti kita akan lihat, ya. Jadi tampilan welcome PHP ini kita coba lihat, kita running dulu untuk SMPP-nya untuk bisa melihat. Ya. Nah, ini welcome message PHP kita bisa lihat di sini isinya apa. Nah, ini adalah welcome to Cognitor. Nah, filenya itu kita lihat di browser, ya, Chrome. Terus kita langsung searching aja di sini localhost Cognitor. Localhost Cognitor. Cognitor. Coba saya ganti ke Firefox. Ini saya belum save, saya save dulu ya. Karena ada perubahan di sini. Welcome message PHP saya save dulu. Oh, di sini. Nah, tadinya awalnya welcome message PHP seperti ini ya. Jadi teman-teman awalnya kan pasti seperti ini. Localhost Cognitor welcome page seperti ini. Kemudian ini menandakan welcome page Cognitor. Filenya yang ada di sini. Welcome message.php. Artinya di dalam controller ini ada yang namanya CI controller welcome, extend CI controller. Kemudian nanti dia meload. Nah, meload yang namanya welcome message.php. Nah, nanti teman-teman juga kita akan coba latihan. Kita buat sebuah file namanya contoh 1 itu untuk untuk menampilkan di dalam browser kita. Coba nanti kita contohkan. Saya menjelaskan dulu. Ini untuk controller, di sini ada welcome PHP. Ini kelasnya, ini controllernya. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan welcome message.php. Ya, welcome message.php isinya apa? Isinya di sini di views. Nah, adapun nanti kalau misalnya model itu untuk database. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya untuk di pertemuan ketiga konsep tentang MVC. Terus bagaimana MVC itu nanti saya upload. Oke, kita langsung saja kita coba dilihat di sini. Ya, jadi di dalam folder CI itu ada yang namanya ada application, ada system, ada user guide. Yang paling penting adalah di application. Nah, untuk kita melihat semua yang ada di folder ini, kita butuh bantuan text editor. Nah, boleh Sublime, boleh Visual Studio. Nah, kita balik ke materi. Nah, nanti teman-teman kita coba nih. Contoh Cognitor dalam menampilkan biodata bisa dilihat gambar pada modul halaman 7. Nah, kita masuk ke modulnya, kita buka di halaman 7. Nah, halaman 7. Kita teman-teman kita latihan. Nah, ini kan welcome message nih, ya kan? Ya, kalau misalnya welcome message ini kita bisa ganti. Sekarang kita lihat pada bagian views, application. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada welcome message. Ini tampilannya. Nah, kita buat sebuah controller di sini. Ya. Jadi controller fungsinya index. Jadi nanti otomatis nanti akan bisa dijalankan. Kita langsung aja praktek. Kita buka Sublime-nya, ya. Kita buka Sublime-nya, kemudian kita ketikkan apa yang ada di sini. Silahkan dibuka Sublime-nya. Nah, pastikan dulu service-nya ini harus on ya untuk Apache dan MySQL. Kalau sudah on,
kita klik menu file, kemudian new file. Oke, saya ulangi. Untuk melakukan pembuatan menampilkan biodata yang ada di modul dan slide di pertemuan kedua, kita file, kemudian new file di sini. Ya, kita langsung ketikkan aja perintahnya php, kemudian ketikkan sesuai dengan apa yang ada di dalam slide atau modul ya. Nah, di sini silakan tulis kelas contoh 1. Perhatikan di sini contoh 1 di sini C-nya besar. Contoh 1 extend CI controller. Nah, berarti kita harus menyesuaikan, hurufnya pun harus menyesuaikan. Contoh 1 C-nya huruf besar ya. Oke, jadi kita menuliskan contoh kelas contoh 1 extend CI controller. Kita kelas, kemudian contoh 1 extend ya, extend CI controller, CI underscore controller. Kemudian kita enter, nanti dia akan otomatis seperti ini. Nah, kita buka public function index, public, kemudian function index. Ini kita buka lagi. Nah, kita tuliskan script PHP echo perkenalkan, terus echo nama saya, boleh ini diganti dengan nama kamu, terus kemudian saya tinggal di daerah apa, ini sesuai dengan apa namanya, terserah kamu deh ya. Contohnya di sini saya tuliskan di sini echo, kita pakai header ya, ini 1 perbesar semua, perkenalkan, ya, jangan lupa ditutup dulu. Ini itu untuk membuat garis baru, nama saya aja Akbar. Kemudian echo saya mengajar web programming 2. Saya buat teks seperti ini. Nanti teman-teman bisa custom, perhatikan juga titik koma dan kurung perawal tutupnya. Kemudian nanti teman-teman simpan file tersebut dengan nama file contoh 1. Contoh satunya ini jangan ikutin ini. Contoh satunya harusnya C-nya huruf besar, jadi disesuaikan nanti untuk meload tampilannya harus di sini contoh satunya, karena kita kenapa harus C-nya harus besar. Perhatikan di sini di controller tadi di sini ya, di sini kita kelas contoh satunya di sini pakai C besar, makanya nanti kita simpannya itu adalah contohnya contoh 1 dengan C-nya C besar. Maka kita simpan di sini. Simpannya di mana? Perhatikan di sini. Untuk proses penyimpanannya simpan di dalam application, kemudian controller di sini ya. Jadi perhatikan untuk lokasi penyimpanannya adalah di code igniter, kemudian di application, ada di controller. Nah, kemudian kita tulis di sini
all filenya diganti dengan tipenya adalah PHP. Kita lihat di sini, kita cari PHP. Oke. Save as sistemnya diganti menjadi PHP. Jangan lupa di sini besarkan contoh 1. Perhatikan, sekali lagi saya ingatkan bahwa save as type-nya harus diganti menjadi PHP. Kemudian contoh satunya C-nya depannya huruf besar. Contoh 1 tanpa spasi. Contoh 1. Kita save di sini. Kita close dulu. Nah, di sini perhatikan di link controllernya, kita klik di sini. Nah, ini sudah berubah tulisannya, sudah ada warna-warninya. Nah, terus kemudian kita tinggal panggil deh kalau kita udah simpan ya, contoh 1.php. Kalau itu kita tinggal panggil, nanti di sini tinggal code igniter index.php. Kemudian kita panggil contoh 1. Index.php contoh 1. Loh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kita belum merubah view-nya. Nah, di sini kita kan sudah buat apa namanya? Controller nih. Kita harus merubah view-nya di sini. Di view, nah, welcome message-nya, di welcome PHP-nya, di controller, di welcome PHP-nya. Nah, view-nya ini kita ganti menjadi contoh 1. Contoh 1. Nah, kita simpan. Coba kita jalankan. Contoh 1. Kok nggak mau? Kalau nggak mau berarti ada kesalahan. Kita file save as ya. Contoh 1 PHP. PHP. Nah, contoh satunya kita delete. Oke. Kita lihat di contoh 1 PHP. Nah, masuk ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi ada ketika penulisannya harus disimpan dalam extension.php. Jadi disimpan ke dalam contoh 1.php ya. Jadi kalau misalnya kita rubah di sini pun, kalau kita nggak rubah, misalnya welcome page, welcome message misalnya, welcome message, welcome message. PHP. Kita simpan lagi, downloadnya di sini tetap jalan ya. Jadi terjadi tadi ada kesalahan untuk penyimpanan file, di mana penyimpanan filenya itu harus diketikkan extensionnya contoh 1.php ya. Atau biar saya ulangi biar kita lebih matang. Ini saya cut dulu, saya copy. Nah, ini saya delete file. Kita arahkan di file controller, kemudian kita file, new file. Nah, di sini ya, ini saya hapus dulu, Nah, kemudian kita ketikkan seperti ini. Perhatikan contoh satunya ini adalah C besar. Kemudian karena ini belum disimpan, kita harus simpannya adalah file save. Nah, ini contoh harus huruf besar semuanya, huruf besar depannya, contoh 1.php. Kita ketikkan extensionnya. Oke. Kalau sudah disimpan, di sini ada filenya contoh 1.php.
ini sudah ada. Nah, bedanya apa kalau kita nggak pakai PHP tadi? Saya delete lagi filenya, ya, kemudian saya paste di sini, saya save kan di sini yang tanpa PHP, satu tanpa PHP. Nah, tapi dia sudah otomatis ya. Kalau misalnya dia ekstensinya bukan PHP, dia nggak mau. Ya, contohnya saya delete lagi di sini. Kalau misalnya saya file save-nya bukan ke PHP, ke all file misalnya. Contoh satu. Sudah otomatis, berarti tadi sudah ada otomatis update dari file Sublime-nya. Ketika kita jalankan dia mau. Tapi kalau misalnya saya delete lagi Sublime, saya delete file, nah, terus kita update ya, seperti ini, nah, not found karena nggak ada. Nah, kemudian coba kita buat lagi tadi, kita arahkan dulu di sini file, new file, kemudian kita paste apa yang sudah kita tekan, Ctrl S, PHP, contohnya huruf besar. Perhatikan di sini extension controller, contoh satu, kemudian kita jalankan. Oke, mungkin itu untuk materi video tentang struktur dari folder yang ada di CodeIgniter. Jadi ketika kita mau buat sebuah tampilan yang statis, dua opsi, nanti kita harus melakukan perubahan di dalam controllernya atau dijadikan controller, kemudian nanti kita buat file dulu, baru nanti akan kita tampilkan di dalam modul views ya. Jadi di dalam modul views nanti kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya tadi ada MVC kan, ada model views controller. Nah, teman-teman, struktur foldernya di sini kan ada application, atau kita lihat ya, ada application, ada controller, ada models sama views. Nah, kalau models ini lebih ke arah nanti kita perintah create, update sama delete. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan database, nanti kita akan masuk ke model. Tapi kalau misalnya kita cuma tampilan dinamis, itu tampilannya sih cuma ada di view sama di controller aja. Intinya sih ketika kita belajar CodeIgniter, teman-teman, intinya di controller. Controller itu nanti yang menjadi penghubung antara model dengan views. Gitu. Nah, mungkin untuk materi di pertemuan 2B ini saya cukupkan. Jadi teman-teman bisa latihan, kemudian nanti boleh di share screenshot atau boleh screenshot aja, nanti saya akan buatkan Google Classroom untuk upload tugasnya di pertemuan ketiga ini di hari Selasa ini ya, tanggal 29 September. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di pertemuan 2B. Artinya harusnya pertemuan ini materinya di hari Kamis, saya baru bisa upload. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.